Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, kami dari Kelompok 6 akan membahas suatu topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi juga sangat sering disalahpahami, yaitu freedom of expression and individual responsibility. Kebebasan berekspresi, etika, tanggung jawab digital. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang. Perkenalkan diri, nama saya Arya Putra Wijaya. Saya Muhammad Arif Farel Al Jauhar Darmajati. Saya Robi Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi. Kalau kita perhatikan, topik ini bukan sekadar teori sosial ataupun politik. Ini adalah topik yang menyentuh langsung kehidupan kita sebagai individu, sebagai warga negara dan juga sebagai calon profesional. Karena hari ini hidup di zaman yang disebut oleh para ahli sebagai the age of digital transparency atau yang mempunyai era keterbukaan digital, di mana setiap orang punya kebebasan untuk berbicara, menulis, dan mengomentari apapun secara publik. Dulu, seseorang ini dia harus punya media. Tapi sekarang media itu ada di tangan kita semua. Kita cukup mempunyai smartphone dan juga koneksi internet. Kita sudah bisa menjaga dunia ribuan bahkan jutaan orang. Media sosial semua orang bisa jadi content creator, influencer, atau bahkan aktivis. Kebebasan seperti ini tentu luar biasa. Dia membuka ruang baru bagi demokrasi, kesetaraan, dan partisipasi publik. Kita bisa menyuarakan kritik terhadap pemerintah, berbagi ide kreatif, bahkan membangun gerakan sosial. Semua dilakukan hanya dengan satu kepentingan. Namun di balik itu, kita juga menghadapi konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Kebebasan yang sama yang bisa membangun juga bisa merusak. Karena ketika tidak ada kesadaran kita, kebebasan bisa berubah menjadi hal yang perindasan baru. Seperti digital violence, cyberbullying, doxing, dan sebagainya. Nah, disinilah hubungan erat antara kebebasan berekspresi dengan etika profesi mulai tampak. Dalam mata kuliah ini kita selalu bicara soal integritas, tanggung jawab moral, dan kode etik profesi. Jika seseorang berbicara menuliskan ide, bukan hanya soal hak profesi, soal bagaimana kita profesional, guru, semuanya membawa identitas. Ujian dan etika bagi orang. Di era digital ini, batas antara ruang pribadi dan ruang publik bahkan bisa menjadi atau dan ini yang sering dilupakan hal tidak yang sesungguhnya kali kita orang dan menghadirkan dunia di slide pertama tadi pesan yang ingin kami sampaikan. Kebebasan berekspresi memang hak semua orang, tapi itu adalah profesi. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide yang kedua. Jadi kita mulai menyentuh itu kebebasan berekspresi, dan kalimat pertama yang tertulis
Slide ini langsung menjelaskan kebebasan berekspresi, hak dasar yang dijamin penting sekali dalam di setiap pembahasan tentang hak dan bahwa karena bukan pula dia adalah hak pada pasal 28 ayat. Setiap orang berhak atas negara mengatur dan menyuarakan hak ini adalah bagian dari martabat dan dalam konteks etika profesi untuk seperti kita punya untuk kan jika itu berbeda. Tapi ini penting, kebebasan yang dijamin hukum ini tidak dilepaskan jaminan konstitusional memberi hak kita memberi. Kalau hukum adalah pagar luar, maka etika sebabnya kebebasan diakui sebagai hak tetap pelaksanaan selalu disertai. Kemudian kita lihat poin kedua, yaitu teknologi digital memperluas ruang kalimat dan perubahan yang itu kebebasan atau teknologi buat ruang melalui media sosial platform setiap orang bisa kepada publik tanpa panggung kawan bahkan kita cukup mengetik dan mengirim. Dari sudut pandang etika perubahan itu ekspresi publik dilakukan yang tidak mudahan ini kedua sisi tetap partisipasi lain kita berpotensi. Sekarang kita lihat bagian berikut dan box. Kalimat ini menunjukkan sisi gelap dari inilah yang kita sebut sebagai etika profesi selalu mengajarkan seseorang pelanggan box adalah seperti tapi adalah ujaran kebencian. Ini adalah contoh paling nyata dari kata yang dimaksudkan untuk kan bukanlah bentuk dalam konteks etika orientasi kita tidak boleh ada pelanggaran era digital privasi ajarkan prinsip jaga kerahasiaan dan seseorang seizin
hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar moralitas dasar penghormatan. Nah, setelah kita memahami konteks itu, kita fokus pembahasan. Pertama, ada dasar hukum. Ada dilema etika digital dan sosial. Pertama, seperti yang tadi sudah kita singgung, pasal 20 payung konstitusi nilai-nilai ini juga kemanusiaan, etika profesi terhadap setiap orang selama itu memberikan perlindungan, sementara etika memberi dilema etika. Dilema ini muncul ketika dua nilai sama saling bertemu dan tanggung. Kita ingin berbagi, tapi juga tidak ingin menyebarkan informasi, tapi juga ingin profesi mengajarkan kemampuan untuk menimbang kapan berbicara, bagaimana berbicara, dan kapan tidak bisa di data. Solusi tanggung jawab moral di dunia digital, solusinya bukan dengan membatasi. Kita diajak untuk nilai jawab hati dalam tindakan digital. Jawab moral, kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Periksa dulu sebelum mengatakan dan menimbang dulu sebelum. Bentuk sederhana dari moral, kesadaran bahwa apa yang kita lakukan. Selanjutnya ada konsep dasar kebebasan berekspresi. Di sini ada 4 poin. Pertama, menyampaikan pendapat tanpa adil. Lalu yang kedua, internasional. First Amendment, Amerika Serikat melindungi Indonesia, Undang-Undang 1945 pasal 2 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1000 tentang HAM. Kebebasan tidak mutlak, harus di sini bagian pertama tertulis ya, tanpa langsung dan posisi dari setiap orang memang etika kita harus membedakan adil dan batasan yang adil dilakukan pembatas biasa kepentingan menolak bentuk karena kebenaran dari atas dan poin kedua, bagian ini bagaimana diakui First Amendment Rusia Amerika Serikat. Kalimat di dalamnya berbunyi Congress shall make law which yang pemerintah tidak boleh kalimat tentang First Amendment poin ketiga juga merupakan prinsip pasal 20 dan membuat ini terkonstruksi
negara mengaku bahwa dan kalimat dalam dan pengakuan ini tegas lagi poin ketiga yang nomor 3 pun kan bahwa setiap orang bebas untuk mengeluarkan dan juga menyebut sesuatu baik secara lisan maupun tulisan melalui apapun dengan nilai-nilai agama, ketertiban, dan keutuhan negara. Kalimat dalam undang-undang ini sangat kaya makna yang menegaskan kebebasan lain ia bahwa kebebasan itu harus tetap nilai kesusilaan dan lalu poin yang terakhir, kalimat ini adalah penutup yang sekaligus menjadi inti profesi. Kita memang ini berarti bahas tanggung jawab di dalam kita uraikan pada menghormatinya dalam menggunakan hukum dibuat untuk memaham tentang hormati moral. Moral berhubungan dengan hati baik dan buruk yang moral menjadi memastikan bahwa setiap mati hak orang yang kebebasan. Setiap orang bebas berbicara tapi tidak disakiti. Etika profesi mengajarkan empati bahwa kata-kata bisa membangun tapi juga kita menghormati kebebasan kita menjadi digunakan untuk membangun kalimat-kalimat dalam slide alur logika yang utuh dari hak yang dijamin lalu berada pada yang menjadi pelajaran utama dalam etika profesi. Akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batasan dan contoh kasus. Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia, tetapi dalam praktiknya tidak bersifat mutlak. Hak ini memiliki batasan moral, sosial, dan hukum agar tidak disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Kebebasan berbicara bisa membuat dampak positif seperti memperjuangkan keadilan sosial, kebebasan akademik, atau partisipasi publik. Namun, tanpa batas yang jelas, kebebasan berekspresi bisa berubah menjadi senjata yang merusak gitu. Misalnya untuk menyebarkan kebencian, hoax, atau kekerasan. Lalu di sini jenis ujaran yang tidak dilindungi hukum. Dalam konteks hukum internasional maupun nasional, ada beberapa bentuk ekspresi yang tidak termasuk dalam perlindungan hak berekspresi. Antara lain, perjuri atau sumpah palsu, yaitu memberikan keterangan bohong di bawah sumpah dalam konteks hukum. Lalu ada defamation atau pencemaran nama baik, yaitu menyampaikan informasi palsu yang merusak reputasi seseorang atau institusi. Dalam konteks digital, sering terjadi lewat cyberbullying atau fitnah di media sosial. Lalu yang ketiga ada obscenity atau kecabulan, yaitu konten seksual atau cabul yang bertentangan dengan moralitas umum. Diatur secara ketat di banyak negara karena bisa merusak nilai sosial dan anak di bawah umur. Lalu yang keempat ada fraud atau penipuan,
penyampaian informasi bohong untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti phishing atau scam online gitu. Lalu yang kelima, incitement atau hasutan untuk kekerasan, yaitu mengajak atau memprovokasi orang lain melakukan kekerasan, teror, atau diskriminasi. Lalu yang keenam ada sedition atau penghasutan terhadap negara. Ekspresi yang berisi ajakan menggulingkan pemerintahan dengan kekerasan atau tindakan inkonstitusional. Lalu yang ketiga di sini ada kasus nyata V California pada tahun 1973. Kasus ini menjadi tolak ukur global tentang batas kebebasan berekspresi. Seseorang pengusaha bernama Marvin Miller mengirim iklan berbentuk brosur pornografi. Ia dituntut karena melanggar hukum tentang penyebaran materi cabul. Pengadilan menetapkan Miller test, yaitu 3 kriteria untuk menentukan apakah suatu ekspresi dianggap cabul. Yang pertama, apakah masyarakat umum menganggap konten itu melanggar norma kesusilaan? Lalu yang kedua, apakah karya tersebut menggambarkan perilaku seksual secara eksplisit? Lalu yang ketiga, apakah karya itu memiliki nilai artistik, ilmiah, atau sosial yang signifikan? Hasilnya, Miller kalah dan putusan ini memperkuat batas moral dalam kebebasan berekspresi. Lalu apa sih kaitannya dengan etika digital gitu ya? Etika mengajarkan bahwa kebebasan berekspresi harus diiringi tanggung jawab moral atau responsible freedom. Artinya, setiap ucapan, unggahan, atau komentar di dunia digital memiliki konsekuensi. Menghormati martabat dan hak orang lain adalah bagian dari tanggung jawab etis. Kebebasan tanpa tanggung jawab bukanlah kebebasan, tetapi kekacauan. Lalu di sini ada hukum dan regulasi global. Perkembangan global di tingkat dunia, kebebasan berekspresi diatur dan dijamin oleh Universal Declaration of Human Rights atau UDHR pasal 19. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Lalu ada International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR pasal 19. Namun, hak ini dapat dibatasi demi keamanan nasional, ketertiban umum, dan moral publik. Contoh negaranya yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi pelopor kebebasan berbicara lewat First Amendment, amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat, yaitu melindungi kebebasan berbicara, pers, dan beragama. Namun, seiring berkembangnya dunia digital, AS menghadapi tantangan baru. Untuk itu muncul beberapa undang-undang penting. Yang pertama, ada Communication Decency Act atau CDA tahun 1996, yaitu melarang konten cabul atau ofensif di internet. Tujuannya menjaga moralitas publik di dunia maya. Lalu yang kedua ada Child Online Protection Act atau COPPA pada tahun 1998, melindungi anak-anak dari akses konten pornografi atau kekerasan. Lalu yang ketiga ada Children Internet Protection Act atau CIPA pada tahun 2000, yaitu mewajibkan sekolah atau perpustakaan memfilter konten berbahaya. Lalu yang keempat ada CAN Spam Act pada tahun 2003, yaitu mengatur pengiriman email komersial agar tidak menjadi spam atau penipuan. Di sini ada Section 230 of the CDA. Bagian ini mengatakan platform digital tidak bertanggung jawab atas konten yang dibuat pengguna. Artinya, jika seseorang menulis ujaran kebencian di Facebook, maka yang bertanggung jawab adalah pengguna itu sendiri, bukan Facebook. Namun, ini menimbulkan dilema etika baru.
karena banyak platform tidak bertindak cepat terhadap konten berbahaya. Lalu ada dilema etika global. Apakah membatasi konten berarti melanggar kebebasan berekspresi? Lalu apakah platform digital berhak memutuskan mana yang boleh dipublikasikan? Negara-negara ini mencari titik seimbang antara hak dan tanggung jawab. Contohnya Eropa menerapkan Digital Service Act atau DSA untuk mengatur tanggung jawab platform. Lalu Amerika Serikat masih meninjau ulang Section 230 karena dinilai terlalu bebas. Dari sisi etika, kebebasan berekspresi di tingkat global menuntut transparansi dalam pengaturan konten online, akuntabilitas dari individu atau platform, lalu keadilan digital, melindungi hak berbicara tanpa mengorbankan keamanan dan kebenaran. Lalu di sini ada hukum dan regulasi di Indonesia. Di Indonesia, kebebasan berekspresi dijamin oleh Undang-Undang 1945 Pasal 28E Ayat 3, yaitu yang isinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, UUD juga memberi batasan melalui Pasal 28J Ayat 2. Kebebasan tersebut dibatasi oleh moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Artinya, kita bebas berbicara, tetapi tidak boleh merugikan hak orang lain atau kepentingan umum. Lalu ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Nomor UU 19 tahun 2016. Mengatur konten penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran kebencian, dan berita bohong. Lalu menjadi dasar hukum utama dalam kasus ujaran kebencian online. Lalu ada banyak dipakai dalam kasus viral di media sosial. Yang kedua, Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Perlindungan data pribadi. Mengatur privasi digital dan tanggung jawab pengelola data. Pelanggaran privasi bisa berujung pada sanksi administratif dan pidana. Lalu yang ketiga ada Menkominfo nomor 5 tahun 2020. Memberikan kewenangan pemerintah memblokir atau menurunkan konten yang melanggar hukum, digunakan untuk menindak konten pornografi, terorisme, perjudian, dan disinformasi. Yaitu yang pertama ada kasus tahun 2007. Pernyataan dianggap menyinggung sara dan memicu keresahan publik. Contoh kebebasan berbicara dan penghormatan terhadap nilai sosial. Lalu yang kedua ada kasus Jarin X SID 2020. Mengkritik IDI secara keras di media sosial. Dijatuhi hukuman karena dianggap menghina institusi. Lalu yang ketiga ada kasus Bjorka pada tahun 2022. Kasusnya yaitu membocorkan data publik dan mengkritik pemerintah dengan alasan kebebasan digital, menimbulkan perdebatan antara digital aktivisme dan pelanggaran hukum. Dari semua itu ada pesan moral penting. Yang pertama, kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan empati dan kesadaran hukum. Lalu yang kedua ada profesional IT wajib menjaga integritas digital, tidak menyebarkan hoaks, tidak melanggar privasi, dan menghormati data publik. Yang ketiga ada etika digital adalah rem yang menuntun kebebasan agar tetap bertanggung jawab. Kesimpulannya, kebebasan berekspresi adalah hak yang berharga tetapi tidak absolut. Ia harus diimbangi oleh etika, hukum, dan tanggung jawab sosial agar tidak berubah menjadi kebebasan yang merusak. Lalu pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, baik Robi atas waktunya. Jadi sekarang kita masuk ke slide untuk isu dan dilema etika. Nah, jadi mungkin pada era digital ini ya, isu dan dilema etika itu udah kayak menjadi tantangan utama gitu. Tantangan utama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral. Jadi salah satu isu penting itu adalah isu penting di sini ya. Isu penting di sini itu adalah anonimitas gitu ya. Di suatu sisi gitu anonimitas ini memberi perlindungan identitas bagi pengguna internet, terutama bagi mereka yang ingin menyuarakan pendapat tanpa rasa takut gitu. Namun di sisi lain juga anonimitas ini bisa disalahgunakan gitu, bisa disalahgunakan untuk melakukan ujaran kebencian, perundungan cyber atau penyebaran hoax. Jadi selanjutnya kita juga harus bisa menghadapi dilema di antara kebocoran data dan hak untuk tahu, sehingga dan seringkali itu masyarakat itu menuntut untuk transparansi informasi, tetapi di saat yang sama hal itu dapat mengancam privasi individu gitu. Jadi maka diperlukan keseimbangan etis antara hak publik untuk tahu dan hak pribadi untuk dilindungi. Kemudian sensor konten juga menjadi perdebatan besar gitu. Tujuannya ini masyarakat dari konten berbahaya seperti pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian. Tapi jika dilakukan secara berlebihan, sensor bisa menghambat kebebasan berekspresi dan membatasi ruang demokrasi digital gitu. Dan yang terakhir di slide ini, spam serta pelanggaran privasi itu adalah bentuk pelanggaran etika yang dimana komunikasi digital yang merusak kepercayaan antara pengguna. Jadi oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bahwa kebebasan digital harus disertai kesadaran dan tanggung jawab etis dalam berinteraksi di dunia maya. Robi mungkin boleh slide selanjutnya. Dan sekarang kita masuk slide di mana kasus ya, kita membahas kasus nyata yang ada di Indonesia. Jadi di sini kita mau bahas beberapa kasus nyata di Indonesia yang menggambarkan bagaimana kebebasan berekspresi itu dapat berhadapan langsung dengan personal etika dan hukum. Jadi pertama, di sini ada kasus Ahok di tahun 2017, yang dimana kasus ini menunjukkan bagaimana pernyataan publik di media digital bisa menimbulkan kontroversi yang besar hingga berujung pada proses hukum. Dan di sini kita belajar bahwa konteks dan cara penyampaian itu sangat menentukan dampaknya di ruangan publik digital. Kemudian kita bisa geser ke tahun 2022 untuk kasusnya Bjorka ya. Jadi si Bjorka ini dia menjadi simbol dari dilema antara transparansi dan pelanggaran privasi. Yang dimana Bjorka mengklaim membocorkan data publik demi membuka kesadaran masyarakat. Namun tindakannya juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan data pribadi jutaan warga. Jadi kita ambil contoh kasus berikutnya. Di sini ada cyberbullying ya, cyberbullying terhadap Amanda dari Mojokerto. Yang dimana kasus ini
menggambarkan dampak nyata dari ujaran kebencian di media sosial terhadap mental seseorang. Dan yang terakhir, ulasan palsu di marketplace yang menunjukkan bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi demi keuntungan pribadi. Dan jadi di semua contoh ini kita bisa sudah memperlihatkan bahwa tanpa adanya etika dan literasi digital, kebebasan berekspresi itu dapat berubah menjadi alat yang bisa merugikan orang lain, merugikan orang banyak. Robi, boleh slide selanjutnya? Ke slide 9, Robi, bisa? Nah, oke, di sini kita udah masuk etika dan solusi. Untuk menghadapi bagaimana dilema tersebut, kita perlu membangun tanggung jawab digital. Jadi, Kementerian Kominfo menekankan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak, beretika, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ada 3 pendekatan utama yang diterapkan oleh Kominfo. Yang pertama, empati digital. Empati digital ini berarti kita harus berpikir ya sebelum berkomentar. Apakah kita bisa menyakiti orang lain? Apakah informasi yang kita bagikan itu benar adanya atau valid gitu ya, tidak hoax? Empati digital juga di sini membantu kita untuk membangun komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Kedua, ada literasi digital. Dengan memahami hukum, hak privasi, dan perlindungan data, kita bisa menjadi pengguna yang cerdas dan tidak mudah terjebak dalam penyebaran kasus atau pelanggaran etika online. Tidak mudah kena hoax lah intinya. Dan semua pendekatan ini berlandaskan pada 3 nilai utama, yaitu kejujuran, rasa hormat, dan integritas. Dengan memegang teguh nilai-nilai tersebut, kita dapat menjaga dunia digital tetap aman, etis, dan bermartabat. Boleh slide selanjutnya, Robi? Oke, dan di sini slide 10 kita ada ringkasan dan dari diskusinya, ringkasan diskusi. Jadi mungkin sebagai penutup ya, kami menyimpulkan pembahasan hari ini di topik ini undang, namun kebebasan ini tidak bersifat mutlak gitu. Jadi ia itu harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral dan hukum. Terus kita juga etika dan hukum berperan penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan sosial. Di masyarakat digital sendiri ya, masyarakat digital yang sehat hanya bisa terwujud jika kita memiliki moralitas, empati, kesadaran sosial yang tinggi untuk berinteraksi di dunia maya. Dengan adanya etika, dengan adanya literasi kita, itu sangat membantu sekali untuk supaya cara kita berinteraksi di dunia maya itu menjadi lebih baik. Mungkin sebelum menutup sesi ini, kita bisa merenungkan beberapa pertanyaan reflektif gitu ya. Kayak, kapan kebebasan berbicara itu bisa dianggap melanggar hukum? Terus, apakah anonimitas ini
internet selalu dibutuhkan? Anonimitas di internet itu apakah selalu dibutuhkan? Terus dan bagaimana kita sebagai mahasiswa dan warga digital lah bisa mencegah kasus cyberbullying di lingkungan kampus, di lingkungan sekitar kita lah. Dan mungkin cukup segini saja untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Semoga pembahasan ini ya bisa menginspirasi kita untuk menjadi menjadi pengguna digital yang lebih bijak, beretika, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Saya Muhammad Arif Farel Johar Darmajati dan kelompok 6 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.